Sudah pamit kepada tiga pria yang masih berbincang di ruang keluarga. Putri memutuskan untuk tidur lebih awal hari ini. Oh iya bro, kayaknya kita juga harus pamit deh, udah malam banget soalnya, pamit Randy. Ah kayak ada yang nyariin aja deh, balas Aditya santai. Aku hanya lagi belajar untuk pulang tepat waktu biar kebiasaan kalau udah ada bini, jawab Randy lagi. Belajar apaan? Calon aja kamu belum punya, ketus Aditya lagi. Oh iya, yang kemarin kamu ceritain wanita yang kamu kagumi itu bagaimana, apa udah ketemu? Tanya Fatih mengingat Randy pernah cerita bertemu bidadari di bumi. Aku sudah menemukannya Fat, tapi sayangnya dia udah jadi istrimu, batin Randy. Tidak ada harapan lagi Fat, kata Randy. Kok gitu, masak nyerah gitu aja, katanya kamu itu udah cocok banget sama dia, balas Fatih heran kenapa Randy jadi pesimis gitu. Payah ku bilangin bro, dia udah nikah ternyata, jawab Randy. Dan dia istrimu, batin Randy. What, udah nikah? Sungguh tragis cintamu bro, cintamu melambai kali ini, kaget Aditya. Kok melambai? Tanya Fatih. Cinta bertepuk sebelah tangan itu kan sama aja dengan melambai bro, jawab Aditya santai. Dasar aneh, ketus Fatih. Ya sudah kalau begitu Randy ikhlasin aja, mungkin kalian gak jodoh, yang sabar ya bro, kata Fatih pada Randy sambil menepuk punggungnya. Iya bro, yang sabar aja, jodoh gak mungkin ketukar, kali aja jodohmu lagi nyasar di hati buaya yang ngasih dia harapan palsu, canda Aditya. Buaya yang sama sepertimu Dit, tanya Fatih. Aku mah bukan buatan Fat, kesal Aditya. Lalu apa dong keong racun, hahaha, balas Randy. Iya bener-bener Randy, baru kenal aja udah ngajak jalan, kata Fatih sambil menertawakan sahabatnya. Is jahat banget sih, ketus Aditya. Ya udah bro, kita pulang dulu, kayaknya otak gesrek si cunguk ini butuh istirahat, kata Randy nunjuk Aditya. Emang kamu kurang gesrek, kesal Aditya. Udah pulang sana, gak usah ribut di rumah orang, ganggu aja anak sama istriku udah tidur, canda Fatih. Jadi ngusir ceritanya, ketus Aditya. Ya kalau kamu ngerasa cepat pulang sana, jawab Fatih sambil terkekeh. Ya udah Yokren malas punya teman menyebalkan kayak dia tuh, kata Aditya nunjuk Fatih. Kita pamit, assalamualaikum, kata Randy sambil keluar rumah Fatih lalu diikuti oleh Aditya. Fatih masuk ke dalam kamar. Fatih mencari keberadaan Putri dan ternyata istri kecilnya sudah terlelap dalam mimpinya. Fatih mendekati ranjang tidur lalu naik dan membalikkan tubuh Putri ke arahnya. Fatih memeluk tubuh Putri dengan posesifnya. Fatih membelai rambut Putri lalu menciumnya bertubi-tubi. Selamat malam sayangku, tetaplah di sampingku, aku mencintaimu, gumam Fatih lalu mencium singkat kening istrinya lalu menghirup dalam-dalam aroma tubuh Putri. Tidak lama kemudian Fatih juga telah terlelap dengan mimpinya. Di pagi hari Fatih berencana ngajak Putri pergi ke restorannya untuk menemaninya hari ini sekaligus memperkenalkan Putri kepada karyawan Fatih. Sayang, hari ini kamu gak kemana-mana kan? Tanya Fatih sambil merapikan bajunya. Iya bang, Putri di rumah aja, jawab Putri. Kamu ikut aku ke restoran aja gimana? Tawar Fatih. Ya udah deh boleh, jawab Putri. Udah sini jagoan ayah, biar bunda siap-siap dulu, Fatih mengambil alih putranya. Sekarang Putri dan Fatih sudah berada di dalam mobil menuju restoran milik Fatih. Tidak lama mobil Fatih sudah sampai di restoran. Wah abang, ini restoran punya abang? Tanya Putri. Iya sayang, ini restoran kita, balas Fatih sambil mencubit pipi Putri karena gemes dengan tingkahnya. Wah hebatnya suami aku, jadi ini milik kamu bang, kata Putri senang. Abang tahu gak, dulu Putri sama Zahra selalu pengen makan di sini karena kami menghemat uang, kami selalu mengurungkan niat kami, seita Putri. Makanan sini harganya standar loh sayang, kenapa gak makan di sini aja, kata Fatih. Itu dia, kami pikir harga menu di sini tuh mahal seperti menu di restoran lainnya, kata Putri lagi. Pernah satu hari kemarin itu kami makan di sini, rasanya senang banget dan rasa makannya enak banget tapi harganya terjangkau, tapi sayangnya, ucapan Putri menggantung. Tiba-tiba Putri jadi terlihat sedih. Tapi sayangnya kenapa sih? Tanya Fatih penasaran. Sayangnya waktu itu aku lihat pemandangan yang bikin mata Putri itu sakit, jawab Putri tanpa melihat ke arah Putri.
Maksudnya gimana? Tanya Fatih lagi. Waktu kami makan di sini Abang Fatih tuh lagi makan juga di sini bersama sahabat Abang tapi sama Kak Dinda juga, ketus Putri tiba-tiba kesal ingat kejadian dulu. Loh kok mukanya jadi kayak gitu sih sayang, kata Fatih melihat wajah istrinya kesal. Ya iyalah kesel orang Kak Dinda itu nempel kayak perangko sama abang istri mana yang gak kesel, jawab Putri. Wah jadi waktu itu kamu sudah jatuh cinta pada suamimu ini sayang, goda Fatih. Ya belum sih, tapi gak tahu kenapa ingin rasanya ku meledakkan perut kalian berdua saat itu juga, kata Putri. Tandanya kamu udah mulai cinta sama aku sayang, bangga Fatih. Terserah abang sajalah, jawab Putri malas. Sayang tunggu di sini dulu ya, kata Fatih diangguki oleh Putri. Fatih mengumpulkan semua karyawannya. Tolong perhatiannya sebentar saya ingin memperkenalkan istri dan anak saya pada kalian semua jika nanti dia datang berkunjung tolong kalian layani dia dengan baik, kata Fatih pada karyawannya. Pak Fatih udah nikah ya, bisik karyawannya. Oh kapan dia nikah dan mana istrinya, bisik karyawan lainnya. Sayang sini, kata Fatih dan Putri menghampiri suaminya. Perkenalkan ini istri saya Rima Putri Anggraini dan putra saya Aldo Rivaldo, Fatih memperkenalkan Putri pada karyawannya. Wah istri Pak Fatih cantik banget coba lihat putranya ganteng banget mirip Pak Fatih, bisik karyawan yang mengagumimu Putri dan anaknya. Kalian sudah bisa kembali bekerja, kata Fatih lalu karyawannya membubarkan diri. Ayo sayang kita ke ruanganku saja, ajak Fatih menggandeng tangan Putri. Wah luas banget, kagum Putri melihat ruangan Fatih yang besar rapi dan bersih sangat nyaman dan indah pikir Putri. Sayang kalau mau istirahat bisa di sana ada ranjang, Fatih menunjukkan ranjang tidur yang ukuran sedang dekat dengan jendela yang mengarah ke arah taman belakang restoran. Buat apa ranjang di ruang kerja, selidik Putri. Ya buat istirahatlah sayang buat apa lagi, jawab Fatih santai. Abang gak macam-macam kan, selidik Putri lagi. Astagfirullah sayang kamu ngomong apa sih, ini tuh buat tempat istirahat abang kalau udah lelah banget kerja, jawab Fatih cepat. Awas aja kalau berani macam-macam, ketus Putri. Gak berani sayang sumpah, kamu satu-satunya selamanya, Fatih meyakinkan istrinya. Gitu dong, jawab Putri sambil tersenyum malu. Niat hati hanya ingin menidurkan anak malah induknya yang terlelap hahaha. Fatih sejak tadi sibuk dengan lembaran kertasnya tak sengaja menangkap pemandangan indah di sudut ruangannya. Fatih tersenyum menatap kedua orang yang baru hadir dalam hidupnya tapi bisa mengubahnya seperti sekarang ini. Fatih menghampiri anak dan istrinya yang sedang terlelap. Fatih duduk di pinggir ranjang tidurnya. Diperhatikannya wajah anaknya yang sangat tampan perpaduan antara Fatih dan Putri terlihat di anaknya itu. Fatih membelai wajah anaknya kemudian mencium anaknya. Fatih beralih menatap wajah istrinya yang begitu meneduhkan yang mampu menenangkan hati Fatih setiap mendekapnya. Fatih pergi keluar untuk melihat situasi di luar diperhatikannya setiap sudut yang ada di restorannya. Fatih berjalan ke dapur ingin membuatkan sesuatu untuk istri tercintanya. Saat berjalan sesekali Fatih tersenyum mengingat istri dan anaknya tidak ada yang tahu betapa bahagianya Fatih saat ini karena memiliki Putri dan anaknya sebagai hadiah terindah yang diberikan Putri untuknya. Karena terlalu asyik melamun tidak sengaja Fatih menabrak tubuh seorang wanita. Dan wanita itu terjatuh ke lantai. Astagfirullah maaf saya tidak sengaja, kata Fatih panik ingin menolong wanita itu. Anda tidak apa-apa sungguh saya tidak sengaja, Fatih meminta maaf. Dan, betapa terkejut Fatih saat melihat wajah orang yang ia tabrak. Ngapain kamu di sini, ketus Fatih? Fatih benaran ini kamu, wanita itu terlihat sangat senang melihat Fatih. Aku tanya ngapain kamu Fatih menaikkan suaranya. Ya ampun Fatih kok jadi kasar gini sih, sumpah aku kangen banget sama kamu, kata wanita itu tidak tahu malu. Gak usah pegang-pegang, Fatih menghempaskan tangan wanita itu. Fatih kenapa kamu berubah bukankah dulu kamu sangat mencintaiku, wanita itu terlihat jadi sedih. Ingat ya dulu dengan sekarang itu berbeda, sekarang pergi dari hadapanku sebelum kesabaranku habis, setiap kata Fatih penuh dengan penekan.
Engak-engak Fatih, kenapa kamu jadi berubah gini? Wanita itu mencoba memegang tangan Fatih. Fatih tidak mempedulikan teriakan wanita itu. Fatih tidak jadi pergi ke dapurnya karena moodnya sudah dirusak. Wanita yang tidak tahu diri sangat membuat Fatih kesal hari ini. Sayang, dari mana saja? Tanya Putri saat Fatih masuk ke dalam ruangannya lagi. Loh, ini wajahnya kenapa kusut banget? Tanya Putri lagi yang heran dengan suaminya. Bukannya menjawab, Fatih malah memeluk tubuh Putri dengan erat. Fatih merasa hanya ini yang bisa membuat emosi Fatih akan mereda. Dan Fatih langsung tenang dalam pelukan Putri. Sesekali Fatih menghirup aroma tubuh Putri. Abang kenapa sih kok aneh banget? Tanya Putri. Biarkan seperti ini sebentar sayang, tadi abang ketemu Kuyang di luar dan sangat membuatku kesal, kata Fatih dalam pelukan Putri. Kuyang, si hantu tanpa badan itu maksudnya sayang? Tanya Putri lagi dan Fatih menganggukkan kepalanya. Emang Kuyangnya mampir makan di restoran kamu juga abang? Tanya Putri dengan polosnya. Ya Allah istriku tercinta, restoran ini hanya menyediakan makanan untuk manusia bukan makanan untuk hantu, balas Fatih masih dalam pelukan Putri. Terus ngapain dia kesini kalau gak beli makanan? Tanya Putri. Udah malas banget bahas Kuyang mulu, balas Fatih memejamkan matanya. Ih abang gimana sih, tadi kan abang yang bilang ada Kuyang di restoran ini, teriak Putri. Sayang sakit banget gendang telingaku ya Allah, Fatih menjauhkan kelapanya dari Putri. Tiba-tiba terdengar tangisan Baby Aldo membuat Pasutri ini jadi kaget melihat ke arah anaknya. Tuh kan anak kita jadi bangun tuh, tunjuk Fatih dan Putri langsung menghampiri anaknya. Gara-gara Kuyang sialan itu membuat tidur anakku terganggu, gumam Fatih. Oh anak bunda, maaf ya kamu jadi terganggu gara teriak bunda, kata Putri sambil menggendong Baby Aldo. Astagfirullah, kaget Putri. Tiba-tiba Fatih sudah berdiri di belakangnya. Maaf sayang, makanya jangan melamun dong, Fatih membela dirinya. Melamun apanya, abang aja yang gak ada suara. Tiba-tiba udah di belakang Putri aja, baru belajar dari Mbak Kuyangnya biar bisa jalan gak ada suara, cerocos Putri. Udah deh sayang, gak usah bahas Kuyang lagi, kesal Fatih. Anak ayah pasti haus ya, Fatih mengalihkan matanya pada anakannya. Baby Aldo langsung tertawa dan berceloteh pada Fatih. Bentar abang mau ngasih Baby Aldo nen dulu, kata Putri lalu duduk kembali di ranjang tadi. Putri langsung memberikan asinya pada Baby Aldo dan Fatih memperhatikannya yang duduk di samping Putri. Sayang haus banget ya, kok lahap banget sih, kata Fatih pada putranya. Diam dulu abang, jangan ajak dia ngomong pas lagi nen, kata Putri. Hehehe iya maaf sayang, kata Fatih mengecup kelapa Putri dan anaknya bergantian. Sayang mau makan apa biar aku suruh karyawan bawakan untuk kamu, kata Fatih. Apa aja deh bang, jawab Putri. Ya udah bentar ya, jawab Fatih. Setelah selesai makan siang Fatih memutuskan untuk pulang saja mengingat tidak banyak pekerjaan hari ini. Sayang mau beli sesuatu dulu gak? Kebetulan masih di luar nih, tanya Fatih. Kita singgah di supermarket aja soalnya beberapa barang dapur dan perlengkapan Baby Aldo udah habis, balas Putri. Tidak lama sampailah di supermarket. Fatih menggendong Baby Aldo dan menggandeng tangan Putri. Sayang kamu masuk duluan aja ya, abang ke toilet bentar ya, kata Fatih. Sama bunda dulu ya sayang, kata Fatih pada putranya dan langsung diambil alih oleh Putri. Putri masuk sambil mendorong troli dan mencari belanjaan yang ia perlukan. Tiba-tiba Putri tidak sengaja menyenggol bahu seseorang. Maaf mbak, saya tidak sengaja, kata Putri sopan. Ah tidak masalah, kata seorang itu ramah. Hei ini adik atau putramu, tanya saat melihat Baby Aldo digendong Putri. Dia putra saya mbak, saya Aldo anti, kata Putri. Ya ampun gantengnya, tapi tunggu dulu aku ngerasa dia mirip banget seseorang, tapi siapa ya? Wanita itu mencoba mengingat-ingat. Mungkin kebetulan saja mbak, saya permisi, pamit Putri. Tidak lama kemudian Fatih sudah menghampiri Putri dan mengambil alih putranya. Kok lama banget bang ke toilet gak bertapakan, goda Putri. Hahaha maaf sayang, ayo lanjut belanjanya biar kita cepat pulang, jagoan ayah kayaknya udah capek banget ini, kata Fatih sambil mengelus pipi gembul anaknya.
Putri segera menyelesaikan belanjaannya di parkiran. Ada seseorang memperhatikan Fatih tidak jauh dari mereka. Itu Fatih bukannya, tapi itu anak siapa yang dia gendong, gumam orang itu. Gak mungkin Fatih, mirip aja kali, lanjutnya lagi.